datanya satu Pak, satu pintu. Gitu. Jadi tidak lagi sama halnya kita mencari NSN kan gitu ya. Jadi data kita nanti akan seperti itu, data ijazah peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Di masa yang akan datang tidak akan lagi ada istilah ijazah apa asli itu atau ijazah bodong, ya. Sudah tidak ada lagi Pak. Kalau sudah tidak ada di sini, ya berarti itu bodong Pak. Selesai. Jadi kalau tidak dilacak, tidak muncul, ya betul langsung Pak. Itu, ya itu bisa diklaim itu bodong. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah tunggal pada datanya. Kita tidak lagi bahwa kalau kemenang melacaknya berbeda, tidak Pak. Kita pelacakannya sama. Karena data kita semua kita integrasikan ke pusat. Ini komitmen kami Pak. Makanya kenapa Bapak Ibu lihat tadi residu saja langsung turun Pak. Ini kami lagi menunggu kalau sudah selesai ini yang MA umpamanya sudah tuntas, kami akan membandingkan jumlah madrasah Pak lembaga. Nah, jadi kita akan tahu nih secara nasional lembaga atau madrasah yang aktif kan gitu ya, yang aktif sampai kelas akhir itu ada berapa. Nah, kalau yang belum ada kelas akhirnya kan nggak usah dibahas. Ini yang kelas akhir Pak. Saya akan nanti sandingkan dengan data di EMIS Pak. Nah, ini akan menarik Pak. Ya. 2. Jumlah peserta didik Pak. Nah, itu akan terlacak Pak. Nah, yang lulus kan berarti yang selesai Pak di madrasah itu. Nah, nanti saya akan sampaikan datanya. Ini loh, data siswa akhir real itu sekian. Yang selama ini selalu menjadi perdebatan kan ya. Jadi ini luar biasa Pak ya. Jadi langkah-langkah ini menjadi langkah-langkah yang cukup menurut saya progresif Pak. Dan sebenarnya kami sudah dari tahun kemarin Pak, kita ingin mengambil langkah-langkah yang seperti ini. Nah, termasuk kenapa ijazah hari ini dikirim, karena memang Permendikbud 58 sudah menyatakan itu bahwa tidak lagi bunyinya tulisan, bunyinya adalah penerbitan ijazah. Gitu. Yang di tahun depan bisa jadi ya memang betul-betul digital Pak. Nah, kita masih melihat perkembangan. Di tahun depan nanti itu saja ya. Artinya digital itu Pak, ya memang siswa tidak lagi pakai belangko, hanya memang bicaranya adalah bicara keamanan. Apakah ketika betul-betul digital, karena ijazah ini sebagai dokumen seumur hidup, itu servernya akan kuat tidak? Nah, kalau kasus tahun lalu ada PDN kan, dihack kan bubar Pak. Nanti bisa jadi data ijazah hilang. Nah, ini yang kita masih mengkaji ya dengan teman-teman Kemendikbud akan seperti apa di masa yang akan datang. Walaupun hari ini ketika bicara penerbitan ijazah, sekolah dan madrasah berbeda Pak. Ya. Kalau sekolah di panduannya itu jelas mereka sudah tidak lagi menggunakan belangko yang disediakan oleh kabupaten kota maupun provinsi, gitu, maupun pusat ya, tidak ada lagi belangko yang diberikan, yang disiapkan. Ya. Nah, kami kemarin diskusi panjang lebar lah dengan teman-teman kita, walaupun nanti ya plus minus lah. Ya. Sementara kita Kementerian Agama kita masih menyediakan belangko, baik untuk belangko ijazah maupun transkrip nilai. Gitu. Kenapa? Kami lebih di posisi untuk kehati-hatian. Kami khawatir kalau kemudian tidak disiapkan belangko yang memiliki security paper, itu bisa disalahgunakan Pak. Jadi kalau dicetak di HPS, diedit sedemikian rupa, kan bisa Pak. PDF-nya diedit, walaupun kemarin ada yang nyoba Pak. Ijazah yang itu bisa diedit, tapi pakai editnya yang berbayar contohnya. Jadi ini sudah kan pasti begitu Pak. Teknologi itu begitu Pak. Semakin canggih ya canggih juga Pak yang ngakalinnya. Gitu. Nggak usah ini Bapak Ibu, sudah begitu Pak rumusnya. Tapi ketika datanya tunggal, itu yang tidak bisa diomongin. Datanya terekam, terrecord di sistem, itu yang aman Pak. Gitu. Ya. Jadi, nah itu bicara kenapa ijazah
madrasah masih menggunakan belangko dan itu security paper Pak. Sebenarnya saya tidak tahu teman-teman pernah nggak gitu ya memperhatikan itu belangko security-nya kayak apa sih gitu, pernah lihat belum? Nah, kita kalau mau tahu belangko ijazah itu asli atau tidak seperti apa, ya kalau hanya sekedar mencetak baik bisa Pak, Bapak Ibu bawa saja itu ke percetakan, minta dicetakan yang sama bisa Pak, tapi ini kan ada security papernya. Nah itu yang mungkin saja Bapak Ibu tidak tahu di situ ya, karena ada pakai alat. Kalau hanya untuk melihat visibility itu cukup pakai center yang seperti kita mau ngecek uang Pak, tapi ada yang tidak bisa pakai itu gitu Pak. Itulah nanti bicara security paper Bapak Ibu sekalian. Jadi madrasah masih menggunakan belangko, karena kemarin ada madrasah yang bertanya kenapa masih pakai belangko. Ya itu tadi kita kehati-hatian Pak. Kami belum bisa memberikan jaminan dan Pusdati juga belum bisa menjamin. Ketika semua base-nya digital base, kemudian ketika data hilang, siapa yang akan bertanggung jawab terkait dengan ketika ijazah yang hardnya hilang, ketika mau ngecek ulang dokumen tidak ada. Ini yang tentu menjadi pertimbangan Pak. Jadi ketika peralihan seperti ini pasti ada masa transisi. Nah di masa transisi ini kami tidak mau ngambil resiko ya, karena ini bicara seumur hidup Pak. Itu ya, apalagi madrasahnya nanti sudah bubar Pak. Ya kan kita nggak tahu, banyak madrasah yang bubar tapi siswanya ada, nyari mau legalisir lagi atau mau ijazah hilang, mau menggantikan, tidak ada datanya. Kan itu masalah nanti di masa yang datang Pak. Nah ini yang tentu harus kami pikirkan. Dan kalau masalah ijazah di print itu ya sebenarnya saya sejak tahun lalu Pak, saya sudah minta pimpinan untuk tidak lagi tulisannya ya. Saya inginnya tetap di print Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena tentu kecepatannya lebih cepat sebenarnya harusnya. Walaupun tadi karena ini tahun ini pakai data tunggal, teman-teman terkendala itu. Masih ada kepala madrasah belum muncul, ada siswa yang masih bermasalah, ada perubahan tapi belum muncul. Itu sistem Pak ya. Kami tidak bisa pungkiri bahwa karena melibatkan banyak pihak. Kalau di PDUM sendiri Pak, kalau hanya base-nya PDUM selesai Pak. Tapi karena ini kita berkomitmen untuk melibatkan banyak pihak. Ini yang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Maka tentu pada kesempatan hari ini saya nitip Bapak Ibu kasih Pemda mohon terutama yang swasta. Bukan mengecilkan, bukan Pak. Karena kalau yang negeri jumlahnya sedikit Pak, lebih mudah dikondisikan dan dikoordinasikan. Nah yang swasta ini banyak dan kita tahu betul Pak. Tentu termasuk kemampuan sumber daya manusianya dan sebagainya. Ini perlu didampingi oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada masalah, kita tidak bisa juga serta-merta selalu menyalahkan operator. Atau kita melempar handuk, ini urusan pusat. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya 10 juta Pak, siswa harus saya urusin satu persatu karena ketemu Pak. Ya 1-2 orang saya masih bisa melayani Pak. Gitu ya. Kemarin beberapa case umpamanya ada madrasah yang siswanya mau daftar admin, sementara masih trouble, masih ada residu. Ya. Saya masih bisa bantu Pak. Gitu 1-2 saya coba komunikasikan ke teman-teman emis, teman-teman Pusdati gitu, supaya ini dipercepat. Karena ijazahnya ditunggu hari itu, saya masih bisa bantu. Tapi kalau semua Bapak Ibu menyampaikan ini semua urusan pusat, sementara tidak membangun komunikasi. Nah kalau yang hadir ini teman-teman, ada yang operator PDUM ataupun operator emis, saya kira saya sih berharap teman-teman bersama-sama. Artinya tidak lagi ada egosentris Bapak Ibu sekalian. Ini emis, kemudian ini PDUM, gitu ya. Punya masing-masing. Padahal diurainya bolak-baliknya harus ke emis Pak. Gitu. Jadi ayo bersama-sama. Kami di pusat Pak hari ini, sejak ini menjadi satu paket, maka kita punya grup Pak. Ya grup gabungan saja Pak. Ada Pusdatin, ada emis, ada kami dari KSKK. Jadi kita punya tripatriat Pak. Jadi 3 itu kami di grup Pak. Jadi kalau ada kan kami juga punya satu grup namanya manajemen ijazah Kementerian Agama. Itu rame Pak, karena semua orang mengupload
persoalan. Nanti di grup kecil kami discuss Pak, gitu ya. Kalau tidak mungkin di grup besar, kami di grup kecil, kita dikurai bla bla bla. Kami bagus Pak. Jadi itu yang kami bangun Pak hari ini karena poinnya adalah ijazah bagi peserta didik, bagi murid. Kalau dia sudah menuntaskan pembelajaran dan memenuhi kriteria sesuai perundang-undangan, haknya hak untuk mendapatkan tanda bahwa dia sudah lulus dari satuan pendidikan. Tidak ada alasan madrasah menahannya, menundanya, apalagi kemudian dengan alasan ini belum selesai datanya, nanti ijazahnya nanti saja ya. Ini harus kita selesaikan Pak bersama-sama. Kalau tidak, ya tidak akan selesai-selesai Pak. Gitu ya, tidak akan selesai-selesai. Nah, saya berharap Bapak Ibu dikasih Pemda kabupaten kota, maka saya nitip ya teman-teman di yang operator PDUM, operator EMIS sama-sama, karena data yang diambil itu dari EMIS, baik Kementerian Agama. Saya tidak pernah mau mendahului Pak. Gitu. Kalaupun harus menyelesaikan masalah, saya koordinasi Pak. Saya minta bantuan ke teman-teman EMIS untuk diselesaikan. Gitu. Ya. Nah ini yang terkait dengan ijazah Bapak sekalian. Prinsipnya mangga, nanti teman-teman Jawa Barat hari ini dituntaskan. Ada masalah apa yang belum selesai Kang Ade, itu direkap. Nah, rekap, saya kira kan contoh rekapnya ada tuh. Direkap saja digabung, tinggal dikasih tanda kabupatennya umpamanya, kirim ke saya. Nah, kirim ke saya yang masih bermasalah, nanti kita coba selesaikan. Kan kalau sebenarnya kalau saya datang atau Mas Arif Ridho datang harusnya bisa langsung dieksekusi. Tapi karena tadi ya, karena ini sama-sama ini kerja semuanya, pokoknya nanti datanya kirim ke Abi. Nah, nanti coba Abi urai dengan teman-teman, baik nanti kalau EMIS ya saya minta bantuan EMIS pusat, kalau itu harus diselesaikan oleh tim EMIS pusat. Kalau nanti bicara ke Pusdatin ya kita Pusdatin. Nanti itu integrasi Pak. Nah, memang kalau emisnya clear, dari emis dikirim Pak, dialirkan melalui mekanisme integrasi. Nah itu juga harus dimonitor Pak. Kalau enggak ya nyangkut Pak. Namanya sesuatu yang ngalir Pak, bisa jadi karena ayah naonnya gitu, ayah kayu, gitu, ayah batu, kan bisa nyangkut Pak, gitu ya, di hutan, gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Nah itu yang begitu-begitu harus dikomunikasikan, gitu ya, harus komunikasikannya. Saya kira sih pengalaman saya hari ini ya, sepanjang kita berkomunikasi baik ya insya Allah. Tetapi kan semua bermula dari operator madrasah. Juga tidak sedikit case-nya ternyata operator madrasah belum menuntaskan tahapan Pak. Nah ini dipastikan ya. Jadi kadang-kadang ada operator madrasah ternyata belum tuntas juga Pak. Kemarin ada yang dari mana gitu ya, itu minta dibantu. Tapi ternyata operator PDUM di madrasah belum menginput nilai Pak. Dia sudah teriak-teriak ke kita Pak, minta dibantu ini, harusnya ini kan orang pusat yang selesaikan. Ternyata kan nilainya ketika kita buka di sistem kita, mereka belum input nilai, belum semuanya Pak gitu. Nah yang gini-gini gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya percayalah kalau jawabannya Pak insya Allah. Nah kalau terkait ijazah Bapak Ibu, kalau ada yang ya saya kira mekanisme sama ya, kalau rusak, salah print, dan sebagainya ya dilaporkan saja. Tapi memang ya yang salahnya harus dilampirkan di PDF kan, bahwanya dikasih tanda bahwa ini kesalahannya, nanti kan berkirim ke Kanwil, nanti Kanwil menyampaikan nanti kekurangan belangko ijazah. Yang jelas Bapak Ibu, belangko ijazah hari ini itu tidak ada nomor serinya. Jadi mau digunakan oleh siapapun itu tidak ada manfaatnya Pak kalau dari sisi itu ya. Karena nomor serinya itu nanti dari PDUM. Ya. Kalau Bapak baca, lihat di belangko, itu di bawah ada nomor, tapi itu numerator Pak. Numerator itu sebenarnya hanya untuk memastikan dari sisi eksemplar. Jadi itu bukan nomor seri. Ya, yang di belangko ijazah maupun dimasuk nilai di bagian bawah itu ada numerator. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke teman-teman provinsi, kalau siswa menerima belangko ijazah, numeratornya harusnya sama Pak. Numerator atau nomor di belangko ijazah itu di bawah, dan nomor yang diplastik nilainya harusnya sama Pak.
Jadi kalau Abdul Basit ini sebagai siswa mendapatkan ijazah di belangkonya nomor di bawahnya ujungnya umpamanya 1008 umpamanya, maka di belangko transit juga harusnya sama Pak, 1008. Nah, saya tidak tahu nanti ya, yang jelas sudah saya informasikan bahwa harus berurutan seperti itu. Jadi dua belangko yang diterima oleh siswa numeratornya sama harusnya. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau salah itu, salah belangko, salah ngeprint, harusnya yang transitnya ditahan. Karena ketika yang salah ngeprint belangko ijazah yang salah, maka transitnya juga diganti dua-duanya Pak dengan nomor yang sama. Walaupun geclok namanya tidak nomor urut, tapi yang dua ini diganti, tidak bisa hanya diganti belangko ijazahnya. Supaya nanti sama Pak, tetap nomor di belangko ijazah dengan nomor di transit nilai numeratornya itu sama. Tapi nomor seri semua nanti kita belas dari PDUD. Jadi tidak ada belangko yang sudah ada nomor serinya, tidak ada Pak tahun ini. Ya, nah, itulah bedanya dengan belangko yang tahun lalu. Gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu pastikan bahwa ketika menyerahkan, kan Jawa Barat sudah lama lah, mudah-mudahan sudah tidak masalah ya. Sudah diserahkan ke madrasah dan di print ya Bapak Ibu. Tidak dibawa ke percetakan ya. Jangan sampai berpikir Bapak Ibu ijazahnya ingin bagus, kemudian belangkonya dibawa ke percetakan, kemudian dicetak ulang. Ya, saya tidak mau dengar lah dari Jawa Barat. Jangan ya. Oh sudah bagus Bapak, sudah di print itu langsung bagus tulisannya, tidak lagi yang beda. Nah, kalau madrasah Bapak yang biasa penulis ijazahnya lebih dari satu, kan itu beda-beda tulisannya Pak. Nulis sendiri aja pasti beda tulisannya, ada selalu saja selisih. Kalau sekarang kan ketika di print yang hurufnya, fontnya semua kan sama Pak. Kalau sudah bagus semua kok, nggak usah dibawa ke percetakan lagi, judulnya sama kok. Jadi ini bagian dari integritas saja sih sebenarnya, bahwa oh Pak nanti kan ini bakal luntur, jangan mikir nanti Pak gitu ya. Udah sekarang print aja tugas Bapak Ibu, cetak print gitu ya, di print, tanda tangan oleh kepala madrasahnya, kasihkan ke siswa. Luntur atau tidak Pak, ijazah yang ditulis tangan juga luntur Pak. Punya saya sudah mulai nggak kebaca tuh pokoknya gitu ya, tulisannya sudah mulai pudar gitu. Jadi jangan, nggak usah berpikir nanti rusak Pak, ya semua juga bakal ada rusak Pak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan selalu apa ya gitu, cara berpikirnya gitu, karena ingin bagus, ingin gagah-gagahan, tapi kemudian keluar dari alur gitu ya, keluar dari peraturan. Itu sih Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Kemudian mumpung ada beberapa tambahan dari saya. Pertama, mungkin ini terkait kurikulum ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai hari ini regulasinya belum berubah. Jadi hari ini kalau ditanya Pak ada perubahan kurikulum, tidak, sampai hari ini belum. Karena Kemendikbudristek juga belum mengeluarkan regulasi baru, walaupun saya tahu atau kita tahu ada perubahan kurikulum Pak ya. Tetapi sampai hari ini regulasi belum ada. Makanya di berbagai forum teman-teman Kemendikbudristek selalu menyampaikan bahwa kurikulumnya tidak berubah Pak. Yang berubah adalah pendekatan, karena menggunakan pembelajaran mendalam. Nah, ini pendekatan Pak, pendekatan pembelajaran mendalam. Ini yang berbeda. Tapi memang regulasinya belum keluar Pak. Yang baru keluar kan Permendikbudristek terkait dengan standar SKL. Nah, SKL sudah keluar Pak. Tapi Permendikbud yang terkait kurikulumnya belum. Nah, sebentar lagi tentang standar isi akan keluar, karena itu tinggal tanda tangan. Nanti ada perubahan Permendikbudristek terkait standar isi. Nah, jadi kurikulum madrasahnya atau apapun namanya, ada yang disebut POM ya, kurikulum madrasahnya untuk tahun ajaran ini, kalau memang teman-teman akan menyusun, ya arahkan untuk tetap menyusun Pak, sesuai regulasi yang berlaku. Berarti kurikulum merdeka atau yang masih kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP atau K13, monggo. Kalau kemudian menjelang tahun ajaran ada perubahan, ya tinggal direvisi Pak. Ya, jadi cara berpikirnya sederhana. Yang sekarang ya jalan saja sesuai regulasi yang berlaku. Ada Permendikbud 12 tahun 2024, ada KMA 450 tahun 2024. Itu saja gunakan sebagai pedoman. Kalau menjelang tanggal 14 Juli tiba-tiba regulasi keluar, ya sudah Pak, kita revisi Pak. Kan itu bukan sesuatu yang paten Pak. Gitu. Yang paten saja masih bisa dilanggar oleh Bapak Ibu, ya apalagi dokumen Pak.
Yang gitu ya. Iyalah. Jadi kasih tahu madrasah Pak. Ini ada yang lain apa madrasah ke saya Pak. Begitu bahasanya Pak. Ini kan menjelang tahun ajaran baru. Ini bagaimana terkait perubahan kurikulum? Itu pertanyaannya. Saya jawab tanya Pak. Ya kalau sampean orang yang ngerti aturan ya sepanjang belum ada regulasi yang baru ya yang lama yang berlaku kata saya. Nggak usah banyak tanya lagi. Jadi kadang-kadang kan teman-teman menunggu sesuatu yang tidak pasti Pak. Ya udahlah yang pasti-pasti aja. Kasih tahu ke teman-teman madrasah. Walaupun bisa jadi tuh teman-teman madrasah kan ada yang sudah tahu duluan entah gitu ya. Ada yang sotoy gitu ya. Kalau merasa dekat dengan orang pusat sudah tahu bahwa ada perubahan kurikulum gitu. Padahal regulasinya belum ada gitu. Kasih tahu aja Pak. Jadi sepanjang regulasinya belum ada, pedomani yang ada gitu. Ya, orang sotoy teuing gitu. Ya, dikasih tahu aja madrasahnya gitu. Seperti kan ada. Jadi kasih tahu Pak ya. Oh, karena setiap regulasi baru Pak, saya nih di kurikulum yang pas saya pertama kasih tahu itu katin kurikulum. Tidak akan ngeser ke kepala madrasah Pak saya, walaupun saya banyak teman kepala madrasah. Gitu. Karena itu sudah standar saya Pak dan saya sudah sepakat dengan teman-teman katin kurikulum. Gitu. Jadi hari ini belum ada Pak. Jadi ikuti saja Permendikbud 12 dan KMA 450 tahun 2020. Gitu ya. Itu yang pertama yang informasi yang supaya teman-teman kasih pema dan teman-teman di Kanwil juga jadi ajak gitu ya. Sudah gitu ya. Kalaupun nanti ada perubahan ya sudah, kita ikuti saja perubahan kan perubahan itu sunatullah Pak ya. Nggak bisa dihindari Pak. Yang penting kita siap menerima perubahan. Ya kalau tidak siap ya sudahlah ya meninggalkan saja. Karena mau gimana Pak kalau dunia ini berubah kan gitu ya. Sementara kita tidak siap dengan perubahan. Ya. Perubahan itu sunatullah, tidak bisa dihindari. Hari ini saya bicara nih belum keluar regulasi, besok tiba-tiba bikin tanda tangan Pak, ya berubah Pak, ya sudah begitu. Ya. Nah itu ya. Tapi kami di Kemenak sedang mempersiapkan semuanya Pak. Regulasi baru kami sedang running Pak, semuanya. Tapi kami menunggu. Ya, kami tetap berproses karena saya kira saya punya hubungan yang bagus dengan teman-teman Pusbujak di komunitas. Ya teman-teman semua lah, apalagi ya Kapuskurnya juga satu alma mater dengan saya, sama-sama alumni UPI, gitu kan. Teman-teman Pusbujak kan banyak kan orang UPI Pak, selesai lah itu, gitu ya. Dan semua orang semuanya kan dari Sunda Empire Pak, ya selesai lah gitu ya. Iya teman-teman Puskur kan itu Sunda Empire Pak, ya sudah enak lah gitu ya. Jadi nyariosnya gampil lah. Gitu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tes kemampuan akademik. Ya saya kira sudah keluar kan Permendikbud nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Saya kira itu berlaku secara nasional. Tinggal dipersiapkan saja, Bapak Ibu tinggal pelajari, pedomani. Itu bergerak bersama ya. Kita juga punya tim bersama. Nah, kami juga sedang mempersiapkan Pak tes kemampuan akademik untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Ya, jadi kan mungkin polanya sama Pak, dulu UN, UMBN itulah gambarannya ya. Nah ini kami juga sedang mempersiapkan skema itu. Arahan pimpinan, arahan Pak Dirjen, kami diminta untuk mempersiapkan TKA untuk PAI dan bahasa Arab. Nanti seperti apa tunggu saja. Ya, yang jelas berproses semuanya karena pasti kami base-nya base regulasi. Ya, kami sedang mempersiapkan regulasinya semuanya. Ya. Nah itu sih Bapak Ibu beberapa informasi update. Apalagi contoh ini ya kurikulum lah, gitu ya. Nah jadi TKA kurikulumnya, nanti kan ada, nanti apa? RTM umpamanya Bapak Ibu. Saya ingin memastikan begini ya, diskus kami dengan Pusdati di tahun depan kemungkinan rapor digital madrasah itu terintegrasi dengan Pusdati. Jadi nanti nilai ijazah langsung Pak by system. Nah, jadi lebih canggih nanti Pak rapor digital madrasah. Jadi ini mah dicek lah ke madrasah. Madrasah mana nu can nganggo RDM disarek lah gitu. Bapak Ibu kasih. Ya, so gunakeun eta rapor digital madrasah. Sudah kita fasilitasi Pak, gitu ya. Kamari laporan Pak, madrasah di Jawa Barat, gitu ya. Naon karena gara-gara hosting gitu. Akhirnya input manual Pak RDM lah, kan kabina-bina Pak. Madrasah negeri gitu Pak. Itu hanya persoalan hosting Pak.
Itu merasa negeri pak, itu. Ya akhirnya kan guru input manual pak. Nah itu mohon jadi perhatian lah, gitu ya oleh kita semua. Jadi RDM itu akan dijadikan pak, apalagi kan tahun kemarin SNBP itu base-nya RDM pak. Nah awas nih, jadi jangan sampai kemudian kita tidak tertib. Ya. Yang RA Bapak Ibu mohon izin, saya memang agak terlambat yang semester ini, padahal sudah ready pak RDM RA. Hanya Abi gagal fokus pun pak. Gitu ya, banyak tagihan pimpinan karena peralihan kepemimpinan. Abi banyak tagihan, terutama hari ini kan isu di kami tentang kurikulum berbasis cinta. Nah, ini menjadi apa ya? Namanya energinya habis lah gitu ya, di situ ya. Jadi kami memang dari Desember itu bergerak menyiapkan tentang kurikulum berbasis cinta, atau Pak Menteri menyebutnya kurikulum cinta. Nah, ini tunggu saja Pak, tinggal menunggu tanda tangan Pak Dirjen. Saya kira ini menjadi satu kesatuan ya, satu irama Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami sudah piloting di beberapa madrasah di 12 provinsi dan hasilnya bagus. Dan saya lihat sekarang udah rame Pak, banyak yang menyelenggarakan webinar, bahkan yang bayar dengan nama buku tentang kurikulum berbasis sudah tersebar Pak. Gitu. Dan menurut saya itu diterima, gitu ya, karena temanya cinta Pak. Jadi mau ayat cinta ditolak Pak, gitu ya. Nah, itu kalau cinta ditolak berarti memang kurang PDKT gitu banyak. Itu ya, kalau cinta ditolak gitu ya, dukun bertindak gitu ya. Jadi ya, karena pendekatannya cinta, kami meyakini bahwa ya saya kira akan diterima. Bahkan teman-teman di tim-tim pembelajaran mendalam Pak, ini selalu menyampaikan ketika mereka membaca panduan kita, itu selaras dengan pembelajaran mendalam. Kenapa? Karena PM itu kan esensinya itu Pak. Jadi berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Ya, tidak ada cinta yang tidak sadar Pak, dan tidak ada cinta yang tidak bermakna Pak. Dan cinta itu pasti menyenangkan. Begitu Bu Novi? Gitu ya. Nah Bu Novi lah urusan cinta malah gitu, jagoan banget gitu ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, beberapa informasi update Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, walau bagaimanapun Abdi orang Jawa Barat Pak, KTP Abdi masih Kabupaten Bogor, teracan Robi sampai Ayeuna gitu ya. Artinya kalau bicara Jawa Barat saya pasti selalu concern, saya pasti menyimak, saya memperhatikan. Naonnya ya saya punya juga interest ya, saya pasti peduli. Jadi kalau menanya naon, ya tong naonnya, ya tong iya itu mana lah, tong ragu-ragu gitu. Kalau mau ada yang mau ditanyakan apa, tapi orang Jawa Barat Pak nggak bisa dihindari, nggak lahir hidup ageng gitu ya. Sampai hari ini saya tidak merubah apapun di KTP saya, dan rumah saya tidak pindah kemana-mana Pak. Padahal saya sudah pindah ke Kendari kemana, tapi saya tetap Pak di Palu Panjang. Saya tetap orang Bogor Pak. Ya. Nah, sakitu ti sim abdi hatur nuhun pisan karena kedah kadir itu, tapi bini aya nu bari naros mangga ya. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
Ya Bapak Ibu, persoalan PLH yang apa ya setelah tanggal 5 ini memang ya banyak pertanyaan. Saya kira gini saja sih sebenarnya Bapak Ibu, sepanjang bahwa kemudian itu tidak apa ya bahasa saya, karena memang kalau baca regulasi itu masih debatable kalau saya lihat ya. Saya main ke OKK juga sama. Jadi Bapak Ibu ya kalau sudah memang namanya sudah dimasukkan dan itu ada SK kan PLK ada SK-nya, ya sudah diproses saja. Karena sekarang ini sudah buka kok. Di ini sekarang sudah di open kok. Ya, kalau kemarin itu masih terkendala beberapa hal. Kalau sekarang sudah saya lihat di ini sudah ada fitur tambahan ya, terkait dengan PLH, PLT gitu ya. Yang dari WhatsApp income. Kemudian kalau terkait penanggalan, manggalah. Jadi Bapak Ibu semakin kita ragu, ya diragu, beres-beres gitu loh bahasa sayanya. Tapi kalau kemudian kita sudah menyepakati dan sudah yakin ya sudah. Gitu ya. Semua plus minus Bu. Kalau itu dianggap tidak berlaku, harusnya yang sebelum tanggal 5 dilantik ngomongnya PLT ya harusnya itu. Tapi kalau yang setelah kemudian nggak bisa, harusnya tetap yang ini PLT-nya setelah tanggal 5 kalau aliyah ya. Kemudian harusnya yang berwenang yang sampai tanggal 5 gitu ya. Gitu ya. Jadi nah itu pasti memang selalu debatable Pak. Tapi kan di berbagai apa daerah juga sama pada akhirnya gitu ya. Tapi saya yakin